Gara-gara video itu viral, justru Grace yang diciduk polisi. Liputan yang ia minta sendiri malah jadi jalan untuk membongkar siapa pelaku sebenarnya. Astagfirullah, the real main api sambil nyiram bensin ini namanya. Assalamualaikum semua, it's me Sarah yang hari ini akan mengajak kalian semua beristighfar bareng-bareng. Tapi serius hari ini aku bakal ngebawakan sebuah cerita yang bukan cuma nyesek, tapi nyesek banget alias mind blowing. Kayak kok bisa sih setiga itu? Ada ya orang kayak gitu. Nah, dia ngebuat video di TikTok, merekam dirinya di depan kamera kayak begini sambil menangis, terus bilang orang tuanya dibunuh dan meminta semua orang yang menonton video dia agar membantunya menemukan sang pelaku yang sudah menghilangkan nyawa kedua orang tuanya. Tindakan itulah yang dilakukan oleh Sarah, bukan Sarah aku tapi Sarah Grace Patrick. Oke kawan-kawan, kasus yang hari ini akan aku bahas adalah tentang seorang remaja berusia 17 tahun, cantik, manis, dan viral. Di sini bukan viral terkenal karena bakat, melainkan terkenal karena tindakan next levelnya yang di luar batas. Sarah Grace Patrick, remaja kelahiran 2007 asal Georgia dan sedang bersekolah di sekolah menengah atas atau udah setingkat SMA. Anyway, dia belum lulus, Sarah Grace, kita nyebutnya Grace aja ya biar gampang gitu. Nah, bapak kandung Grace diketahui bernama Doniel Patrick dan ibu kandungnya bernama Christine Nolan Patrick. Mereka tinggal di Eckworth, yaitu sebuah kota yang ada di negara bagian Georgia. Sayangnya setelah menjalani pernikahan selama hampir 10 tahun, pada 2018 kedua orang tua Grace memutuskan untuk bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada ibunya si Christine. Walaupun begitu, Doniel sebagai bapak kandungnya tetap diizinkan untuk bertemu atau mengunjungi anaknya di akhir pekan atau hari libur. Nah udah tuh cerai. Beberapa waktu kemudian mamanya Christine pun berkenalan dengan seorang pria bernama James Rock. Setelah perkenalan itu ia memutuskan untuk pindah ke kota Carrollton dengan membawa Grace, anaknya. Di kota itu mereka tinggal bareng. Semenjak berhubungan dengan James, Christine akhirnya melahirkan seorang anak lagi, anak perempuan bernama Jelly yang kini sudah berusia 5 tahun. Berarti Jelly ini jatuhnya adik tiri Grace. Mereka semua tinggal di satu rumah yang sama, berempat. Ada Grace, mamanya, bapak tirinya, dan adik tirinya. Setelah perceraian Doniel dan Christine pada bulan Juli 2018 lalu, salah satu kesepakatan dalam pengadilan yaitu mereka berdua, Christine dan Doniel, sepakat dan berjanji untuk menghindari dua hal. Pertama, nggak boleh mabuk-mabukan. Kedua, menjauhi obat-obatan terlarang. Hal ini mereka lakukan demi kebaikan lingkungan anaknya. Oke, sip, sepakat nih ya. Ingat mereka sepakat untuk dua hal itu tadi. Tapi pada bulan November 2019, Doniel tiba-tiba pergi ke pengadilan dan mengajukan permohonan darurat untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Kenapa? Karena ternyata Christine melanggar kesepakatan itu. Dia dan pasangan barunya si James Brock rupanya menggunakan obat-obatan terlarang. Pengakuan itu bukan cuma dari Doniel doang, melainkan juga didukung oleh pengakuan dari Grace sendiri yang kala itu masih berusia 11 tahun. Grace bilang ke polisi, dia tahu di rumah itu ada obat-obatan terlarang. Bahkan dia ngomong di rumah kalau tinggal di rumah dia nggak nyaman karena mamanya si Christine sering manggil teman-temannya untuk main di rumah, dalam tanda kutip ya, nongkrong di sana sambil ngobat. Jadi bisa dibayangin itu mereka orang-orang dewasa lagi high, lagi tinggi-tingginya antara sadar dan gak sadar, mabok, ngobat, combo dah tuh. Padahal di situ ada anak-anak ya kan, si Grace sama Jelly adeknya. Gak sehat kan? Itulah alasan Doniel, ia merasa putrinya tinggal di lingkungan yang gak aman. Nah, usaha Doniel untuk memperoleh hak asuh darurat sempat berhasil. Grace dibawa pulang ke rumahnya yang ada di Eckworth dan Christine mamanya dilarang berkunjung tanpa pengawasan. Dia kan sering mabok, ngobat. Gimana caranya dia dengan habit kayak gitu mampu merawat anak-anaknya, ya kan? Sayangnya hal itu tidak bertahan lama. Keputusan Grace untuk tinggal bersama bapaknya cuma bertahan 5 hari doang. Setelah itu perintah tersebut dibatalkan karena Christine mengancam kalau anak saya nggak dibalikin dia bakal memperpanjang masalah dan memanggil polisi. Terus mungkin bapaknya mikir, daripada ribut panjang kasihan anaknya juga, ya udah bapaknya ngalah. Grace dibalikin lagi ke mamanya. Padahal waktu itu Grace sudah ngomong, aku pengen tinggal sama bapakku, tapi ya gimana, mamanya nggak mau. Nah, selain masalah rebutan hak asuh, fakta lain diketahui pada Agustus 2017, berarti sebelum Christine dan James tinggal bareng, James sudah memiliki track record pelanggaran penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ia pernah dijatuhi hukuman percobaan 2 tahun karena kepemilikan sabu. Namun dari Februari sampai
April 2018 ia tercatat melanggar masa percobaannya dengan berbagai pelanggaran. Jadi dia udah dilepasin nih, cuman masih di bawah pengawasan. Si James Brooke justru memanfaatkan hal itu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Emang dia ngapain nyolong di toko, nerima barang curian, ketahuan punya ganja sampai menghalang-halangi polisi yang lagi bertugas. Akibat semua itu James akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun. Kan awalnya tadi 2 tahun ya. Karena dia bertingkah lagi ya kena lagi 3 tahun. Dimana 2 bulan pertama harus dijalani di dalam tahanan dan sisa durasi hukumannya dipantau melalui masa percobaan lagi. Nah, karena dia udah 2 kali dihukum dan total hukumannya lebih dari 1 tahun menurut aturan hukum negara bagian Georgia, James dilarang keras untuk membeli atau mempunyai senjata api. Ingat ya, Le, dia udah dilarang nih, gak boleh. Balik ke masa sekarang, setelah menjalani kehidupan bersama selama beberapa tahun, Bapak tiri Grace saat ini di tahun 2025 dia sudah berusia sekitar 40 tahunan dan diketahui dia sedang berjuang melawan gagal jantung yang cukup serius. Tiap hari, Le, Bapak tirinya tuh kemana-mana selalu menggunakan alat khusus untuk penderita gagal jantung, namanya LVAD. Gambarnya kayak gini, alat ini berfungsi untuk membuat jantungnya tetap berdetak normal. Biar jantungnya tetap berfungsi harus pakai alat ini gitu. Gara-gara kondisinya itulah James sering keluar masuk rumah sakit, bahkan udah masuk ke daftar tunggu transplantasi jantung. Situasi tersebut berdampak sangat besar pada kondisi rumah tangga mereka. Jadi penuh tekanan, gak cuma soal biaya dan kesehatan, tapi juga emosi karena semua orang yang ada di rumah mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa harus menyesuaikan diri dengan kondisi James yang nggak stabil, nggak bisa maksimal lagi untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Nah, mamanya si Grace, Christine, bisa dibilang karena keadaan udah kayak begini ya mau ngarep ke siapa lagi. Akhirnya ia pun menjadi tulang punggung utama di rumah itu. Selain merawat suaminya, dia juga memegang semua urusan rumah tangga. Dari ngurus anak-anak, belanja, nyari uang, masak juga dia. Dari urusan yang paling kecil sampai yang paling gede, semua ditangani oleh mamanya sendirian, Le. Christine dikenal sebagai wanita pekerja keras dan selalu ada untuk anak-anaknya. Sementara itu, Grace sendiri hidup sebagai remaja biasa. Dia pergi ke sekolah, pulang sekolah main sama teman, atau kalau nggak ngapa-ngapain scrolling sosmed. Nah, pada 2024, dari pertengahan sampai akhir tahun, Grace mulai sering aktif nih di TikTok dan memposting konten-konten emosional kayak yang tentang trauma, kesepian, mental health, dan semacamnya. Namun, beberapa postingan itu tak lama kemudian langsung dihapus. Jadi, diupload 2 menit kemudian udah hilang. Kegundahan yang Grace rasakan lalu mendorongnya untuk bercerita atau curhat kepada salah seorang teman online yang bernama Kelly Brown. Rupanya hal itu nyambung dengan situasi di rumah keluarganya yang gak lagi kondusif. Mamanya si Grace, Christine itu cerita ke salah satu temannya, teman kerja atau teman dekat gitu ya. Dia ngomong, aku nih sebenarnya udah capek, lelah, stres dan keadaan di rumah, kesehatan suaminya gak ada kemajuan, dan Grace juga sering nyari ribut di rumah. Meskipun begitu, hal itu tidak membuat Christine lantas menyerah untuk berhenti. Tidak, ia tetap merawat suaminya dan juga mengurus anak-anaknya. Kayak masak, bekerja, nyari uang, selayaknya aktivitas sehari-hari. Dan sejauh ini ia nggak ada tuh kayak muncul perasaan mengancam bahaya akan datang. Enggak, sama sekali nggak punya firasat apapun. Karena emang semuanya normal. Keributan mungkin ada ya, ribut sedikit. Cuman semuanya masih dalam batas normal. Biasalah ABG remaja gitu, proses mencari jati diri. Waktu pun berlalu. Pada tanggal 20 Februari 2025 saat pagi hari, Jaylee, adik tiri Grace, berniat menghampiri kedua orang tuanya. Dia buka pintu. Ketika pintu terbuka, alangkah terkejutnya ia karena melihat orang tuanya tergeletak di atas tempat tidur dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Diliputi perasaan cemas, panik, shock, pokoknya gak karuan. Gadis kecil itu pun berlari berteriak panggil kakaknya si Grace untuk meminta bantuan. Di detik itu juga Grace langsung menghubungi 911 dan melaporkan bahwa mamanya dan bapak tirinya ditemukan oleh adik tirinya dalam kondisi telah ditembak mati di rumah mereka yang beralamat di blok 1500 Carlton Tires Road, Georgia. Ketika polisi tiba, mereka pun mengevakuasi tubuh Christine dan James, lalu melanjutkan dengan menyelidiki setiap sudut rumah itu. Namun anehnya, pihak kepolisian tidak menemukan adanya tanda-tanda masuk paksa dan gak ada juga barang berharga yang hilang, kayak barang-barang yang berantakan gitu, nggak ada, semuanya normal. Seorang kepala kantor sheriff setempat, kayak semacam kepala lembaga penegak hukum lokal bernama Sheriff Langley, berkata, siapa saja yang mempunyai informasi sekecil apapun tolong datang dan lapor. Mereka juga bilang mereka perlu waktu untuk mengusut tuntas kasus ini dan berjanji akan memberi keadilan bagi keluarga korban. Setelah kejadian maut tersebut, jelang 10 hari dari tanggal
tanggal 20 Februari, Grace mulai gencar dan secara masif membuat dan memposting konten-konten kesedihan di TikTok tentang kehilangan orang tuanya. Ia bahkan berkata, "Jika kalian bertanya tentang mama dan bapak tiriku, aku kangen banget sama mereka." Ia mengucapkan itu sembari memperlihatkan potongan-potongan video dan foto manis keluarganya ketika lagi family time, pas lagi ngumpul-ngumpul, ketawa-ketawa bareng dan semacamnya. Ia juga memposting video dirinya yang tengah menangis meminta doa kepada netizen dengan maskara yang mengalir deras di wajahnya. Konten-konten kesedihan tersebut terus ia lakukan selama berminggu-minggu semenjak tragedi penghilangan nyawa itu terjadi. Tindakan Grace itu justru mengundang kecurigaan penyidik. Di waktu yang bersamaan, penyelidikan tentang kematian misterius orang tuanya masih terus diselidiki oleh penegak hukum. Kasus ini melibatkan FBI, Lab Kejahatan Biro Investigasi Georgia, dan laboratorium forensik swasta. Orang yang bertanggung jawab penuh atas kasus ini atau lead investigator yang bernama Jerry Peto dengan bantuan dari lembaga pemerintah tingkat negara bagian dan federal. Nah, semakin dalam penyelidikan, makin banyak juga hal-hal red flag pada kesaksian cerita Grace, kata Douda nih. Salah satu petugas yang menangani kasus ini, dia ngomong, Grace ini nggak pernah sekalipun mengaku mendengar suara tembakan malam itu. Anehnya dia cuma bilang dengar suara monitor jantung bapaknya yang bunyi bip-bip gitu. Oke, anggaplah suara monitor jantung bapaknya emang seberisik itu, tapi logika aja. Masa sih suara tembakan bisa kalah sama bunyi mesin? Terjadi penembakan di rumah, mana mungkin gak kedengeran, apalagi dia tinggal serumah ya kan? Nah, titik balik kasus ini terjadi saat Grace melakukan pidato bela sungkawa di gereja Katalis yang ada di Carrollton. Di depan semua orang di dalam gereja, dengan suara bergetar, mata berkaca-kaca, dan naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Di akhir pidato itu, Grace tiba-tiba mengucapkan kalimat I'm sorry, atau maafkan aku. Hal itu menarik perhatian penyidik yang merasa semakin curiga. Namun, kecurigaan dari penyidik itu belum bisa dipastikan, baru sebatas spekulasi. Beda lagi bagi orang awam kayak kita, mungkin mikirnya, oh anak minta maaf sama orang tua wajar, dia kan tiba-tiba kehilangan. Mungkin dia belum sempat minta maaf, mungkin dia merasa bersalah gitu karena belum berbuat apa-apa, belum bisa membahagiakan orang tuanya, dan lain-lain. Mungkin gitu, keep positive thinking. Nah, seiring waktu pada bulan depannya, bulan Juni, kan orang tuanya meninggal bulan Februari ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juni kemarin Grace diketahui menghubungi sebuah akun TikTok yang sering menceritakan kasus kriminal. Nama akunnya @allegedlyreportedly. Nah, Grace meminta kepada TikToker pemilik akun itu agar meliput kasus penghilangan nyawa orang tuanya. Sebagai anak dari korban yang dibunuh, Grace pun memberikan informasi-informasi yang cukup detail kepada TikToker tersebut, bercerita kurang lebih kayak gini. Pada malam Kamis, bukan Kamis malam ya, kalau malam Kamis berarti masih hari Rabu, besoknya baru Kamis. Ceritanya ada nih orang datang tiba-tiba masuk rumah. Waktu itu si Grace ini lagi bareng adiknya, si Jaylee. Nah, orang asing yang tadi masuk mendadak menembak kedua orang tuanya dengan brutal dan pergi begitu aja. Keesokan paginya saat ia dan adiknya kebangun, barulah di pagi itu mereka menyadari jika kedua orang tuanya telah kehilangan nyawa. Asli, sampai sini janggal banget kalau emang beneran kayak gitu ya. Dia kok bisa tidur tenang semalam setelah jelas-jelas mendengar suara tembakan. Kenapa dia nggak langsung nelpon 911 malam itu juga? Keterangannya juga nggak konsisten. Sebelumnya dia kasih tahu ke polisi bilangnya nggak dengar suara tembakan. Sekarang isi DM ke si TikToker bilangnya dengar. Yang bener yang mana? Kok berubah-berubah jawabannya? Kalian bingung? Sama aku juga bingung. Nah, setelah mendapat informasi tersebut, keesokan harinya sebelum mengupload postingan video tentang kasus itu, Grace kembali mengirim DM kepada TikToker ini dengan mengetik jika kasus orang tuanya pasti bakal booming, pasti bakal laku keras. Dari sini si TikToker sebenarnya udah sempat ngerasa janggal kayak, nih anak kemarin orang tuanya baru dihabisi gitu. Kok isi DM-nya gini banget. Singkatnya, TikToker itu pun membuat video yang cukup menyentuh dan epicnya. Video itu beneran rame sampai mendapatkan ratusan komentar. Si Grace juga nongol tuh di kolom komentar ngebahas melisi satu-satu komentar dari netizen, bahkan tanpa ragu menjelaskan pertanyaan seputar tragedi hari itu. Menjawab jika senjata yang digunakan orang asing pada malam kejadian adalah pistol bukan pisau. Ia juga ngetik tuh ngasih tahu, aku ngerasa jika pelakunya adalah orang yang kenal sama orang tuaku. Soalnya malam itu orang asing tersebut masuk rumah, kayak kesannya seolah-olah udah hafal banget dengan denah dan seluk-beluk rumahnya. Tetapi mengejutkannya, sebulan kemudian polisi pun mengeluarkan surat penangkapan kepada Sarah Grace Patrick atas tuduhan penghilangan nyawa terhadap orang tuanya sendiri. Siapa sangka awalnya dia kan nge-DM TikToker yang sering bahas kasus kriminal biar kasusnya diangkat. Siapa yang kepikiran coba keinginan Grace, keinginan dia untuk mencari perhatian dari kasus kematian orang tuanya malah jadi bumerang buat dirinya
sendiri. Aku ngomong sampai belibet. Saat itu si TikToker kan ngerasa kasihan ke Grace, akhirnya ya udahlah bikin video, angkat nih kasusnya biar publik tahu. Nah di sini bumerangnya, gara-gara video itu viral, justru Grace yang diciduk polisi. Liputan yang ia minta sendiri malah jadi jalan untuk membongkar siapa pelaku sebenarnya. Astagfirullah, the real main api sambil nyiram bensin ini namanya. Long story short, pada 8 Juli 2025, pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengumpulkan tumpukan bukti fisik dan digital dan sudah mengeluarkan surat penangkapan kepada Grace. Setelah mengetahui kabar tersebut, Grace yang masih berusia 17 tahun ini secara sukarela menyerahkan diri ke penjara Carroll County dengan didampingi oleh bapak kandungnya, Donnell Patrick. Bapaknya ini juga sempat membuat pernyataan pembelaan gitu di Facebook, memposting jika ia yakin Grace anaknya 100% tidak bersalah dan putrinya menyerahkan diri karena emang gak ada yang disembunyikan. Pada akhirnya, Grace pun secara resmi didakwa sebagai orang dewasa dan ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 tuduhan penghilangan nyawa dan 2 tuduhan penganiayaan berat. Untuk motifnya sendiri sampai sekarang masih menjadi misteri. Pihak kepolisian juga masih belum mendapatkan motif dibalik penghilangan nyawa yang dilakukan Grace. Mereka ngomong, kami tidak tahu apa yang ada di pikiran seorang anak yang ingin menyakiti orang tuanya. Nah, setelah penangkapan Grace, kasusnya jadi heboh kan di publik. Ada yang bilang, jangan-jangan anak ini punya masalah psikologis, masalah mental. Soalnya ada nih, beberapa orang mulai speak up di sosial media dan mengaku sebagai teman online dari Grace. Nah, mereka bilang, kalau Grace ini pernah dirawat di rumah sakit karena masalah mental, tapi gak jelas detailnya gimana. Cuma bilangnya ada something gitu. Yang bikin makin bingung, justru datang dari pihak keluarganya sendiri, gak kompak. Kakek dari pihak mamanya yang bernama Dennis Nolan berkata, jika saya nggak tahu, jangan tanya saya. Nggak gitu. Pokoknya dia nggak tahu menau soal kondisi mental cucunya. Sedangkan nenek dari pihak bapak, Donna Arnett, nenek Donna bilang, dia pernah dengar kalau Grace emang sempat dirawat di rumah sakit. Cuma dia juga nggak tahu alasannya kenapa. Jadi simpang siur, Bahkan keluarga inti aja beda suara. Belum kelar soal itu, terungkaplah drama dari masa lalu. Ternyata sekitar Agustus 2022, James, si bapak tiri, tiba-tiba ngajuin surat permohonan perlindungan sementara terhadap Christine. Kayak bantuan pengadilan supaya Christine dijauhkan dari dia dan anak-anaknya untuk sementara waktu. Alasannya karena dia takut sama istrinya sendiri, Gara-gara Christine ini pernah mencoba menabrak si James pakai mobil di mana Jill yang saat itu masih kecil berada di bangku belakang mobil. Tindakan tersebut disaksikan oleh Grace. Astagfirullah, segak kondusif gitu rumahnya. Apakah ini masih rumah? Nah, James juga mengaku pernah dipukul, diancam dihabisi, dan barang-barangnya dihancurin sama Christine selama mereka tinggal bersama. Ngomong-ngomong, setelah Christine bercerai dari bapaknya Grace, Donnell Patrick, ia dan James gak langsung menikah karena rupanya James masih berstatus suami orang. Astagfirullah. Padahal sebelumnya Dennis, kakek Grace, bapaknya Christine, sempat bilang kalau anaknya ini Christine udah tobat, udah bersih dari obat-obatan dan aktif di gereja, udah lebih tenang intinya. Tapi ya siapa sangka di rumah keadaannya nggak stabil itu. Meskipun begitu, setelah melalui drama keluarga yang begitu sangat panjang, James tiba-tiba mencabut semua tuduhannya sendiri. Alasannya ya mungkin udah balikan lagi, sehingga pada 12 Desember 2023, Christine Nolan dan James Brock akhirnya resmi menikah setelah surat pengadilan perceraian dengan istri sebelumnya selesai ditandatangani. Literally sehari setelah James resmi bercerai dari istri sebelumnya, besoknya langsung ganti pasangan dan resepsi di rumah mertuanya, rumah kakek Dennis, rumahnya Christine, rumah kakeknya Grace. Oke, itu tadi kan penyelidikan masalah keluarga gitu ya, untuk nyari tahu kira-kira apa sih motif pembunuhannya. Nah, sedangkan senjata yang diduga dipakai saat menembak kedua korban masih dalam tahap penyelidikan. Tadi aku sempat singgung ya kalau bapak tiri Grace ini sebelumnya pernah dilarang memiliki senjata api. Jadi kalau dia dilarang, kok bisa ada penembakan di rumah? Itu senjata dari mana dan punya siapa? Polisi juga bilang gak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lain, mungkin dari keluarganya juga gitu. Artinya bisa jadi Grace ngelakuin tindakan penghilangan nyawa ini gak cuma sendirian. Oleh sebab itu pihak kepolisian masih terbuka gitu jika terdapat laporan-laporan baru yang masuk lagi. Setelah kita kupas satu persatu kisah keluarga Grace ini, dari luar mungkin kelihatannya cuma kasus pembunuhan oleh remaja biasa, tapi kalau diselam lebih dalam, ini bisa jadi adalah dampak dari rusaknya cermin komunikasi dan keutuhan keluarga. Serem ya, tapi nyata. Yang terlihat kompak di
di foto bisa aja saling hancur-hancuran di ruang tamu. Yang terlihat aktif di gereja bisa aja diam-diam ngebanting barang dan main ngancem. Dan yang terlihat anak baik bisa aja diam-diam tiba-tiba dare. Kita hidup di era sosial media, di mana semua bisa ditata cantik di kamera kayak begini ya. Tapi nggak semua luka bisa difilter. Ah, yang boneng. Tapi beneran loh, kadang air mata yang kita lihat di TikTok atau sosmed lain bukan refleksi kejujuran, bisa aja strategi, manipulasi, atau panggilan minta tolong yang telat dipahami. Dari kasus ini kita belajar 3 hal penting, Pertama, jangan menyepelekan tekanan batin dan konflik rumah. Kalau emosi numpuk, nggak punya outlet, maksudnya di sini kayak nggak punya cara menyalurkan emosi negatif secara sehat dan nggak pernah dikomunikasiin juga, ujung-ujungnya bisa bahaya, bahkan sampai ke tahap yang nggak bisa dibayangin. Kedua, jangan gampang percaya sama narasi sepihak, apalagi di internet, Yang paling sedih belum tentu paling benar, dan yang paling tenang bisa aja paling berbahaya. Cross check itu penting. Ketiga, luka masa kecil itu nyata, dan kalau nggak diobati dia bisa tumbuh, berakar, dan meledak di usia dewasa dalam bentuk yang nggak bisa kita prediksi. Kita semua punya luka, tapi luka itu bukan buat disimpan dalam-dalam sampai jadi bom waktu. Ngomong, cari bantuan, minta tolong nggak bikin kita lemah, justru bikin kita selamat. Oke, semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat aku, kamu, dan kita semua. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Jika terdapat kritik yang bisa membangun channel ini agar menjadi lebih baik, aku welcome banget. Komen aja di video ini, Sip, gitu aja. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.